Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam jagat raya. Oke lur, kali ini saya akan menyikapi beberapa pertanyaan dari dulur kita. Yang pertama, Bang, apakah benar ramalan Jangka Jayabaya itu yang menulis pujangga dari Kadilangu dan Sunan Giri? Terus yang kedua, sejak kapan Bang ramalan Jangka Jayabaya itu ada? Terus yang ketiga, apakah benar Bang dalam Jangka Jayabaya itu dalam salah satu baitnya ada yang menyebutkan jika Satria Piningit itu mengaku akan gugur Satria Piningitnya. Terus yang selanjutnya, Bang, apakah ada dalam bait Jangka Jayabaya yang menyebutkan Satria Piningit tidak mau mengakui meskipun Satria Piningit adalah sosok manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekedar dulur ketahui ya lur ya, bahwasanya selama ini di luaran sana banyak orang atau banyak oknum yang memposisikan seolah-olah ramalan Jangka Jayabaya itu bukan Eyang Sri Aji Jayabaya yang menulis. Akan tetapi sekedar dulur ketahui bahwasanya ramalan Jangka Jayabaya itu sejatinya yang menulis juga Eyang Sri Aji Jayabaya itu sendiri loh, bukan orang lain. Saya ulangi ya lur ya, sekedar dulur ketahui bahwasanya selama ini banyak oknum atau banyak orang yang memposisikan seolah-olah ramalan Jangka Jayabaya itu bukan Eyang Sri Aji Jayabaya yang menulis. Akan tetapi ramalan Jangka Jayabaya itu sejatinya yang menulis juga Eyang Sri Aji Jayabaya itu sendiri lur, bukan orang lain. Terus yang kedua, sejak kapan ramalan Jangka Jayabaya itu ada? Sejak era keemasan Kerajaan Kediri dahulu kala. Dan saat itu Eyang Sri Aji Jayabaya menjadi Raja Kerajaan Kediri. Serta di saat itu pula ramalan Jangka Jayabaya itu sudah ada. Saya ulangi ya lur ya. Kapan ramalan Jangka Jayabaya itu ada? Ramalan Jangka Jayabaya itu ada di saat era keemasan Kerajaan Kediri dahulu kala. Di saat itu Eyang Sri Aji Jayabaya menjadi rajanya. Dan di saat itu pula ramalan Jangka Jayabaya itu sudah ada. Terus yang ketiga, apakah benar jika Satria Piningit itu mengakui akan gugur Satria Piningitnya? Satria Piningit mengakui Satria Piningit jika belum waktunya muncul itu dipastikan gugur. Akan tetapi sekedar dulur ketahui, Satria Piningit mengakui Satria Piningitnya di saat ini kemunculannya itu dipastikan tidak akan gugur. Sekedar dulur ketahui, Satria Piningit mengakui bahwasannya dia Satria Piningitnya itu atas izin dan kehendak yang maha kuasa, bukan atas kemauan pribadi. Saya ulangi ya lur ya. Satria Piningit jika mengakui Satria Piningitnya sebelum kemunculannya dipastikan akan gugur Satria Piningitnya. Akan tetapi Satria Piningit mengakui diri Satria Piningitnya di saat kemunculannya dipastikan tidak akan gugur. Satria Piningitnya saat ini mengakui Satria Piningitnya itu semua atas izin dan kehendak ilahi, bukan atas keinginan pribadi. Paham ya lur ya? Jangan salah. Terus yang selanjutnya, apakah ada dalam bait Jangka Jayabaya yang menyebutkan Satria Piningit tidak mau mengakui meskipun Satria Piningit adalah sosok manusia yang terpilih atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Di dalam Jangka Jayabaya yang menyebutkan seperti ini tidak ada. Yang ada di dalam Jangka Jayabaya itu hanya menyebutkan bahwasanya Satria Piningit tidak mau dihormati orang setanah Jawa atau Nusantara. Akan tetapi Satria Piningit hanya mau dihormati oleh orang-orang yang dipilih Satria Piningitnya sendiri. Paham ya Lur ya? Saya ulangi. Di dalam bait Jangka Jayabaya itu tidak ada yang menyebutkan Satria Piningit tidak mau mengakui meskipun Satria Piningit itu adalah manusia yang terpilih dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyebutkan seperti itu dalam bait Jangka Jayabaya. Akan tetapi di dalam bait Jangka Jayabaya itu hanya menyebutkan bahwasanya Satria Piningit tidak mau dihormati orang setanah Jawa atau Nusantara. Akan tetapi Satria Piningit hanya mau dihormati oleh orang-orang yang dipilih Satria Piningit itu sendiri. Paham ya Lur ya? Kalau sudah paham, saya akhiri cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sudilah untuk dimaafkan. Saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.